Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku yang solih-solihah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama-sama kita akan melanjutkan materi mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi kita yaitu kandungan Al-Quran Surat Ad-Duha. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Siswa mampu menjelaskan kandungan Al-Quran Surat Ad-Duha. Yang kedua, siswa mampu menerapkan kandungan Surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan Surat Ad-Duha. Anak-anak, kata Ad-Duha adalah sesuatu yang sudah familiar di telinga kita. Kita mengenalnya melalui salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat sunnah duha. Nah, apakah kalian sudah istiqomah melaksanakan sholat duha, nak? Dan untuk kali ini, apakah kalian sudah mengenal juga kandungan surat Ad-Duha? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93. Yaitu setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, termasuk golongan surat Makkiyah. Terdiri dari 11 ayat. Nama Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang artinya ketika matahari naik sepenggalah atau ketika matahari sepenggalah naik. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, bahwasanya surat Ad-Duha ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi Rasulullah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, serta selain keduanya, bahwa Jundub telah menceritakan Rasulullah SAW sakit sampai tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud selama 2 atau 3 malam. Rasulullah merasa sangat bersedih karena tidak ada lagi wahyu yang turun yang disebut sebagai masa fatratul wahyi atau masa kekosongan tidak turunnya wahyu. Rasulullah diejek oleh seorang perempuan kafir, istri Abu Lahab, dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah mengharapkan kalau setanmu, yang dimaksud yaitu malaikat Jibril, telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu semenjak 2 atau 3 malam." Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha ayat 1-3. Secara terperinci, kandungan surat Ad-Duha adalah sebagai berikut. Ayat 1 dan 2, Allah bersumpah menggunakan 2 waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha adalah waktu sepenggalahan naik, yakni waktu pagi hari atau waktu di mana manusia beraktivitas. Sedangkan waktu malam merupakan waktu manusia beristirahat. Malam menggambarkan suasana yang sangat tenang. Ayat ketiga memberikan jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yakni selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Sedangkan di ayat 4 menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan duniawi. Kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Ayat kelima, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah besok di akhirat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, mana mungkin aku puas, sedang seseorang di antara umatku masih berada di neraka." Dalam tafsir Ibnu Katsir telah disodorkan kepada Rasulullah karunia yang disediakan bagi umatnya satu peti, dan Allah akan memberinya 1.000.000 istana besok di surga, maka Rasulullah menjadi bergembira mendengar hal tersebut.
Ayat 6, 7, dan 8. Ayat ini menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, yaitu Rasulullah adalah seorang yatim, di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah tetap menjaganya dengan cara menyerahkan Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Talib untuk diasuh. Selanjutnya, Rasulullah adalah sebagai seorang yang bingung dalam hal mengenal syariat yang harus dijalankan. Karena pada waktu itu, bangsa Arab peradabannya kurang baik, yang dikenal sebagai bangsa penyembah berhala serta berbudi pekerti yang buruk. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran. Dan Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang kekurangan atau orang yang fakir, karena beliau ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda apapun. Allah memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, ghanimah atau harta rampasan perang dan dari lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Ayat 9 dan 10. Jika pada ayat sebelumnya telah diceritakan bahwa Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai anak yatim beliau dilindungi. Sebagai orang yang bingung, beliau diberi petunjuk. Dan sebagai orang yang kekurangan, beliau telah dicukupi harta bendanya. Di ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melindungi anak yatim, bersikap baik terhadap peminta-minta, yang berarti bahwa Nabi Muhammad dituntut untuk memiliki sikap kepedulian terhadap sesama. Melindungi anak yatim, yaitu dengan cara tidak mengambil hartanya dan mengasuhnya dengan baik. Bersikap baik terhadap peminta-minta, yaitu tidak boleh membentak, meledek, bahkan merendahkan harga dirinya karena miskin. Terhadap peminta-minta juga dilarang untuk mengusirnya. Dalam ayat 11 ini, Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat lain yang telah diberikan kepadanya. Dengan cara menyebut, mensyukuri, dan mengingat nikmat Allah. Menyebut nikmat Allah bukan bertujuan untuk ria atau menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah. Anak-anak, bagaimana? Kita bersama-sama sudah mengenal kandungan surat Ad-Duha. Oke, di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian adalah 1. Jelaskan asbabun nuzul turunnya surat Ad-Duha. Yang kedua, jelaskan 3 pokok kandungan surat Ad-Duha. Yang ketiga, jelaskan nikmat apa saja yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tulislah pengalamanmu ketika di rumahmu ada seorang pengemis tua yang meminta-minta, sedangkan kamu tidak mempunyai uang atau barang yang pantas untuk diberikan. Tulislah 2 sikap apa yang harus kamu lakukan. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Setelah kalian mampu melafalkan Ad-Duha dengan benar, kemudian mampu menghafalnya, dan sekarang kalian mampu menjelaskan kandungannya, serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian semua tambah cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus semangat, gali pengetahuan tentang Al-Quran, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.